Ini poin 1, 2, 3 terbuka ya? SOP? Ya, terbuka Ibu. Terbuka ya? Lalu terkait informasi berkas pendaftaran salinan legalisir ijazah? Izin mungkin meluruskan dulu untuk KPU Surakarta ya, bukan KPU Solo. Iya, KPU Surakarta. Surakarta ya. Untuk yang permohonan terkait yang kedua ya Ibu ya, yang itu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu nomor 14 tahun 2008 itu merupakan informasi yang dikecualikan. Yang mana? Yang nomor 1? Berkas pendaftaran? Iya. Ibu pakai hasil uji konsekuensi mana? Di pengecualiannya pakai apa? Pakai Undang-Undang KIP yang nomor 14 tahun 2008. Hasil uji konsekuensinya siapa yang buat? Uji konsekuensi kemarin udah dibuat belum? Sudah kita ajukan ke diskusi, sampaikan konsultasi dengan KPU Provinsi, kemudian KPU Provinsi mengajukan kepada KPU RI. Terus sudah ada hasil uji konsekuensinya? Belum ada. Terus mengecualikannya atas dasar apa coba? Yaitu tadi dengan Undang-Undang KIP. Nggak bisa Bu. Dasar hukumnya harus misalnya PKPU. Nah sekarang kalau KPU RI saja sebagai PPID utama membuka, masa Kota Surakarta PPID pelaksana dengan keputusan KPU nomor 1351 tentang penetapan informasi publik pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota isinya Surakarta, coba? Bahwa merupakan informasi yang dikecualikan, bahwa tadi Pak. Enggak, nomor berapa coba? PKPU keputusan KPU nomor 1351. Isinya apa tuh? Isinya tentang penetapan informasi publik. Iya, maksudnya bunyinya apa bunyinya? Apakah itu memang terkait dengan berkas pendaftaran? Iya, terkait berkas pencalonan, Ibu. Coba deh dilihat PKPU nomor berapa? Coba saya lihat jawabannya dari pihak KPU. Ini udah jawabnya lama, 1 bulan baru dijawab. Jawabannya nggak sinkron dengan RI. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1351, itu apa coba? Saya mau dengar bunyinya apa? 1351 itu bunyinya apa? Keputusan KPU nomor 1351 terkait informasi publik yang dikecualikan adalah dokumen pendaftaran calon yang merupakan formulir yang dipersyaratkan dalam proses pencalonan karena mengandung unsur-unsur data-data pribadi bakal calon. Dan untuk capaian kepentingan publik untuk membuka informasi dan sebagian informasi tersebut dapat berupa menghitamkan ini. Kan ada tuh poin tambahannya berupa menghitamkan. Berarti kan bisa dibuka, cuman menghitamkan informasi yang berisi informasi dikecualikan. Kemudian informasi mengenai pihak atau lembaga yang melakukan legalisasi terbuka atau tertutup? Yang melakukan legalisasi terbuka. Kemudian tanggal dan nomor agenda masuk nomor ijazah ke KPU saat proses pendaftaran. Ya, ini tadi yang jadi pertanyaan ya, itu kan sudah sesuai dengan CRA-nya, buku agenda kami musnah sesuai dengan daftar retensi arsip buku agenda. Emang masa retensi penyimpanan arsipnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2000
2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip, 1 tahun. Ya, Yakin? karena beda-beda. Ya, buku agenda kan tuh agenda Kan surat. harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung Ini kan harap aturan tenang ya. dari PKPU ya Ibu ya. PKPU-nya KPU RI. Yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang 17 menyatakan dimusnahkan? tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah, ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. Satu tahun aktif, 2 tahun inaktif. Pak, memang yang dari KPU RI memang di ketentuannya begitu ya? 1 tahun langsung dimusnahkan begitu? Iya, mohon izin Ketua. Jadi di PKPU nomor 17 tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan jadwal retensi arsip. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar tusi kami. Nanti kami akan dalami lagi, Pak. Izin. Karena ini itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan, itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. 1 Itu tahun aktif, 2 tahun inaktif. iya, Ini 1 3 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti tahunnya tahun. berapa? 3 tahun. Ya. Ya 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip tuh nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. Kemudian ya, ini PKPU-nya tahun 2023 loh. Ini baru tahun 2000, ini baru berlakunya 2023 nih. Masih PKPU baru nih. Jadi saat ini udah nggak dikuasain lagi nih, udah nggak punya nih dokumennya. Sudah tidak dikuasai. Udah nggak dikuasain. Lalu informasi hasil verifikasi keabsahan ijazah yang dilakukan oleh KPU? Kami jawab telah dituangkan dalam surat KPU, keputusan KPU nomor 270/08 SK 5/2005 tentang penempatan nomor urut calon wali kota dan wakil wali kota, Ibu. Ya, ini terbuka atau tertutup? Terbuka. Terbuka. Silakan majelis kalau ada yang ingin digali. Yang dari, makasih Ketua, yang dari Surakarta sudah pernah membaca Undang-Undang Nomor 14 secara keseluruhan? Belum? Baik. Tadi kan terkait ada info mengenai ada yang dihancurkan ya, betul ya? Yang sudah dimusnahkan. Sesuai dengan jadwal retensi arsipnya musnah. Baik. Itu dokumen itu kalau ngelihat daripada ketentuan, kalau ngelihat dari ketentuan itu kan baru terbit tahun 2023, betul ya? PKPU. Jadi kalau dokumen itu kalau dihitung dari 2025 ini masih dimungkinkan masih ada, betul ya? Ini kan 2025. Untuk tahun berapa, Ibu? Iya, itu kan baru terbit 2023. Apakah pada saat itu langsung diinventarisir bahwa seluruh dokumen itu dimusnahkan gitu? Yang pada saat itu ya? Iya. Tahun 2005. Ada keputusannya nggak? Maksudnya mana-mana, apakah itu langsung kewenangan dari unit terkait? Mohon izin tidak mengetahui Yang Mulia kalau pada saat itu. Pada saat dia memusnahkan? Jadi kalau sesuai dengan JRA-nya itu musnah gitu Yang Mulia. Jadi tidak sesuai JRA-nya, kami menjawab sesuai jadwal retensi arsip. Tapi apa tidak bisa dipastikan itu memang musnah atau masih ada? Ya, kami tidak mengetahui. Tidak ada, tidak dalam penguasaan kami lagi, sudah tidak ada.
Saya ulangi lagi, bagaimana tidak diketahui. Ketika itu musnah kan ada berita acara pemusnahan, ada inventarisir, kan? Begitu ya, Bapak dari KPU RI. Kalau pemusnahan itu kan tentunya tidak serta-merta itu kewenang langsung. Pasti ada usulan mana yang mau dimusnahkan. Ya, walaupun memenuhi kriteria, karena akan dipilah walaupun secara usia dokumen memenuhi syarat, tetapi secara skala prioritas mungkin ada pertimbangan. Mungkin perlu diteliti lagi di pedoman tuh, apalagi 2023. Ya, mohon izin majelis. Jadi PKPU yang kami sampaikan tadi adalah PKPU nomor 17 tahun 2023. Jadi Iya. tapi sebelum itu kan sebelumnya ada PKPU JRA juga. Iya, yang terkait dengan Jadwal pemusnahan. referensi Ya. arsip, Iya. ya. Nah, ini karena pilkada 2005 dan 2010, jadi memperdomani PKPU pada waktu itu. Baik. Nah, kita cek lagi, Bu. Cek lagi ya. Nanti kita Baik, buka baik, lagi ya. berkas untuk PKPU yang Iya. pada waktu itu. Mungkin nanti Ya. perlu dilihat lagi berita acaranya, ya kan? Kemudian termasuk kewenangan untuk mengatakan bahwa itu memang layak untuk dimusnahkan, ya. Sebagai informasi di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 nanti dibaca sendiri di pasal 53. Itu ketika kaitannya memusnahkan itu ada terkait sanksi dan denda. Ya. Jadi mohon dilihat lagi latar belakang itu kenapa dimusnahkan gitu ya. Ya, cukup Ketua. Silahkan. Terima kasih Bu Ketua. Saudara termohon KPU Surakarta, itu waktu pemusnahan apakah ada berita acaranya, Bu? Kami tidak mengetahuinya yang mulia. Jadi sudah tidak dalam penguasaan kami. Kami Iya, tidak maksudnya kalau arsipnya kan memang sudah tidak dikuasai. Tapi berita acara pemusnahan, jadi kan pemusnahan arsip itu kan harus ada berita acaranya. Apakah ada berita acara pemusnahannya? Tanggal berapa? sampai saat ini Atau belum berita menemukan acaranya ya. juga dimusnahkan? Belum, Apa gimana? belum ada berita acara yang Berarti kita berita temui. acaranya juga ikut dimusnahkan? Ya tidak ditemui yang mulia, belum ditemui. Jadi Oh, kami tidak menjawab di- sesuai aja. Tidak dikuasai juga berarti? Iya. Pihak pemohon nggak boleh langsung ini ya, itu ngomongnya ke majelis. Ini tadi mungkin nggak ditegur sama majelis lain, tapi nggak boleh crossing langsung gitu. Pihak termohon, jadi kalau ada bisa nggak ditunjukkan masa retensi terkait tanggal penyerahan dokumen ijazah tersebut di tahun yang ada 2000 2010. 2005 2006 ada tidak ketentuan ketentuan bahwa dokumen terkait penyerahan dokumen ijazah tersebut retensinya berapa tadi, 1 tahun? Ini buku agenda ya yang mulia, yang buku agenda ya, terkait buku agenda. Buku agenda itu masa retensi dengan PKPU yang terbaru tadi 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Tapi PKPU yang seperti disampaikan oleh Bapak Wima, Pak Deputi, bahwa memang PKPU JRA itu sudah ada yang pertama kok tidak salah tahun 2013. Ya, Kemudian soal masa 2016. retensi yang jadi dasar pemusnahan itu ada nggak daftarnya? Tidak ada. Jadi tahun 2013 saja baru diatur JRA-nya, Bapak. Nggak, Ibu kan tadi mengatakan KPU Surakarta melakukan pemusnahan atas dasar masa retensi, ya kan? Berarti kan masa retensi itu diatur secara spesialis. Ya, sesuai dengan PKPU-nya. Nah, PKPU-nya ada? Bisa ditunjukkan? Terkait masa retensi arsip. Iya, terkait masa retensinya Tadi dulu. PKPU Bisa ditunjukkan ke depan, bisa? 2023. PKPU. Sebentar. Tolong dong temanku PKPU. Jadi kalau memang dimusnahkan atas dasar masa retensi, kita minta ditunjukkan peraturan yang memperlihatkan memang untuk dokumen terkait masa retensinya 1 tahun, gitu ya Bu Ketua ya. Masa aktifnya 1 tahun, 2 tahun inaktif. Jadi jawaban kami bahwa mendasarkan pada itu JRA-nya sudah musnah gitu loh yang mulia. Iya, ya coba ditunjukkan. Nanti tahapan berikutnya kita mau lihat kapan dimusnahkannya, apakah sesuai dengan masa retensi
yang diacu oleh KPU Surakarta. Kalau berita acaranya dimusnahkan, majelis juga minta ini dasar pemusnahannya apa? Mungkin berita acara juga ada masa retensinya atau gimana? Bukan, jadi pemahaman kami bahwa permintaan atas buku agenda itu kalau mendasari PKPU itu sudah bersifat musnah, jadi tidak ada gitu. Tapi kami tidak juga menguasai untuk BA-nya. Ya, ya. Kita minta itunya, kita minta dasarnya. Nanti tolong dipersiapkan ya kalau butuh waktu mencari ya.